Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat teriring salam dan tak lupa Habibana wa syafi'ana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan ini saya akan berkultum dengan tema sebuah makna dari kata maaf. Maaf bukan berarti kita kalah ataupun lemah, tetapi dengan kita mengucapkan kata maaf, itu kita menghargai orang lain dan juga membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Memberikan maaf kepada orang lain adalah sifat terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat tersebut adalah sifatnya para ahli syurga dan juga pahalanya yang terus-menerus. Adapun salah satu cara dalam menjaga sebuah hubungan dengan sesama manusia adalah dengan saling memaafkan. Dan ada dua hubungan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu adalah hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua adalah hablum minannas, yaitu adalah hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dan dari keduanya yang paling mudah adalah hablum minallah. Semisal kita memiliki kesalahan kepada Allah, berbuat dosa, berbuat zalim, kita tinggal beristighfar, bertaubat, meminta ampun, itu sudah cukup. Sama halnya dengan manusia, memang terkadang manusia mudah untuk mengucapkan kata maaf, tetapi tidak di dalam hatinya atau masih belum ikhlas dalam hatinya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Quran surat Asy-Syura ayat 40. Nah, teman-temanku sekalian, sebenarnya kita bisa saja loh berbuat jahat ataupun berbalas dendam. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal tersebut. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemaaf dan kita sebagai hambanya juga harus saling memaafkan. Nah, kenapa sih zaman sekarang teman-teman malu ataupun takut untuk mengucapkan kata maaf? Padahal hanya sekadar kata maaf. Memangnya kenapa sih dengan kata maaf? Dan adapun cara-cara meminta maaf dengan baik dan benar. Yang pertama adalah jujur dan tulus. Nah, kalau misalnya kita ingin meminta maaf kepada seseorang, usahakan kita berbicara dengan jujur dan menunjukkan kepada dia bahwa kita benar-benar merasa bersalah. Yang kedua adalah meminta maaf secara langsung tanpa perantara. Nah, kalau misalnya kita ingin meminta maaf kepada seseorang, jangan pernah lewat perantara. Yang ketiga adalah berbicara dengan santun. Yang ketiga ini sangatlah penting sekali karena dikhawatirkan kita melukai hatinya kembali. Yang keempat adalah sabar. Nah, kalau misalkan kita tidak dimaafkan oleh orang tersebut, tidak apa. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminta maaf. Yang terakhir adalah bersifat peka. Nah, ini juga kita harus mengetahui bagaimana sifatnya, bagaimana orang tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kelebihan datangnya dari Allah dan bila ada kekurangan datangnya dalam diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.